Pemirsa, gagal mengambil rekaman CCTV dari TPA Arsy Mengajar. Kini Dimas dia sengaja datangi rumah kepala sekolah dari TPA tersebut untuk menghapus rekaman CCTV. Tapi sayangnya hal tersebut sudah digagalkan oleh si Iqbal karena rekamannya sudah diberikan kepada pihak polisi. Dah, lembok sih ya. Tetapi ternyata para pemirsa ada momen tak terduga. Pada saat Dimas mau masuk ke rumahnya ibu kepala sekolah, tiba-tiba pada saat itu Pak Irwandi dihubungi oleh pihak kepala sekolah. Dia sengaja untuk memberitahukan kepada Pak Irwandi bahwa besok ada acara wisuda di tempat TPA para pemirsa. Secara tidak sengaja pada saat itu si Dimas ini ngedenger nih, nguping di jendela tuh ya guys, ngintip-ngintip karena mau ngambil laptop. Dia punya rencana busuk dan jahat banget nih. Dia bakal nyulik si Arsy di tempat acara wisuda tersebut. Aduh, dia lupa bahwa di situ banyak bodyguard, banyak polisi. Yang ada lu diculik sama polisi dibawa ke penjara. Lembok sih ya. Terus gak ketinggalan juga nih teman-teman, si Dias ini ceritanya nih kangen sama si Iqbal karena kemarin kan habis berantem sama Dimas tuh. Ya lumayan lah babak-babak belur ya, walaupun dia pura-pura pingsan. Dia sengaja ngedandang supaya dia berubah jadi laki-laki. Ketahuan sama Tante Hanum. Ujung-ujungnya ya udah ribut sama Tante Hanum di situ. Wah, kasihan banget Dias ya. Tapi sabar ya Dias, memang yang namanya keindahan dan kesyahduan cinta memang butuh perjuangan ya Dias ya. Sabar ya, kita selalu mendukungmu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, entah itu di luar negeri, ujung penjuru dunia manapun, pokoknya doa saya terbaik buat kalian semuanya. Oke, dan seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan ingat, jangan sampai muntah ngeliat muka saya. Karena pasti muak ngeliat muka saya. Orang saya juga muak ngeliat muka sendiri, apalagi kalian gitu ya. Bercanda ya guys, jangan marah. Kalau marah udah bandingin aja tuh HP. Kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series AMKA di episode yang ke-89 para pemirsa. Ceritanya akan kita mulai dari Raja dan Arsy ya para pemirsa. Saat ini Raja dan Arsy secara resmi sudah mencabut laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh si Tato Mini, yang secara otomatis dia pun dibebaskan dari penjara para pemirsa. Wah, tahu nggak, pada saat itu dia langsung sujud nangis saking terharunya dia dibebaskan dari penjara oleh Arsy dan juga Raja. Kenapa? Karena dia nggak nyangka orang yang memang sengaja mau dijahatin sama dia malah justru baik banget sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi nih, udah dibebasin dari penjara, si Tatum ini guys itu ditawarin kerja untuk jadi office grill ya di kantornya Bapak Raja. Enak banget ya. Ditambah lagi nih para pemirsa, dia dianterin sama Raja dan Arsy untuk ketemu dengan keluarganya langsung. Dan begitu ketemu sama keluarganya, dia langsung lagi-lagi nangis para pemirsa. Dan ditambah selama ditinggal di penjara ini, keluarganya ternyata ditanggung biaya hidupnya sama keluarganya Arsy dan Raja. Tambah nangis mewek parah ya para pemirsa. Dan ini adalah suatu tindakan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Raja dan Arsy. Dan saya yakin ini adalah menjadi sebuah contoh yang baik ya para pemirsa. Karena yang namanya kejahatan itu tidak harus kita balas dengan kejahatan, melainkan kita balas dengan kebaikan. Ini majing guys. Majing apa yang ngejing sih? Yaudahlah, suka-suka kalian aja dah. Di cerita lain nih para pemirsa, kemarin kan kita tahu semua bahwa Dimas ini sengaja mau teror Pak Irwandi. Nggak taunya dia apes kan salah neror tuh. Yang awalnya dia udah ngoceh-ngoceh gitu, ngancemnya tuh tajam banget supaya Pak Irwandi ini kumat penyakit jantungnya. Dia kena apes kan. Ternyata yang ngangkat teleponnya itu si Hanum. Yang ada si Dimas malah ketakutan diancam balik sama si Hanum. Kan lembok ya kan. Tetapi para pemirsa, dia nggak kapok tuh. Dia ngelakuin pengancaman tersebut terhadap Pak Irwandi. Dia ngelakuin yang kedua kalinya. Saat ini dia ngirim paket yang ditujukan khusus banget untuk Pak Irwandi. Dan sayangnya ya, paket itu bisa lolos dari beberapa tahap. Yang pertama dari bodyguardnya. Bodyguardnya cuma bisa ngecek dari luar doang. Sayang banget dia nggak bisa ngecek sampai dalam-dalamnya. Jadi waduh, eman banget ya kan. Akhirnya paket itu diantarkan oleh sang ART, kemudian langsung mau dikasih sama Pak Irwandi. Cuma sayang Pak Irwandinya itu waktu itu lagi di atas, yang ada Hanum lagi. Nah, saya tuh ngarepin yang buka paket itu si Hanum, biar tambah dia tuh nggak taunya yang ngebuka Pak Irwandi. Tapi ya nggak apa-apa ya para pemirsa, ujung-ujungnya pada saat itu yang ngebuka ya otomatis Pak Irwandi ya. Begitu dibuka, karena ngerasa Pak Irwandi ini nggak ngerasa beli paket atau beli produk online, karena penasaran mau nggak mau mereka bertiga pun ngebuka. Begitu dibuka paketnya, nggak taunya para pemirsa, mereka bertiga langsung kaget melihat isi paket tersebut. Wah, ini
Dimas kadang-kadang ya, Dimas nih kadang-kadang nih pelakuannya kagak ada berhentinya, kagak ada kapoknya. Rasa-rasanya kita tuh kalau ngeliat si Dimas bawahnya pengen meeting mulu ya, ditikap, ditilep gitu kan, dilemparin tuh ke dalam hutan gitu kan, biar tinggal sendirian gitu ya. Kalau di cerita lain para pemirsa, kita tahu semua bahwa anak buah dari Dimas sekarang udah ditangkap polisi. Nah lo, siapa namanya tuh? Saya lupa ya pemirsa, yang jelas dia adalah bagian atau orang yang sengaja disuruh sama Dimas tentang dunia per-IT-an. Yang dimana kemarin dia itu ditugaskan untuk meretas CCTV yang ada di rumah Raja. Nah ya kan, jadi setiap permasalahan IT itu ternyata memang ini orangnya, ada orang yang spesial dari Dimas. Tapi sayangnya para pemirsa, pihak kepolisian tidak mau kalah dari dia. Dia sengaja memerintahkan atau menginstruksikan pihak tim cyber untuk meretas kembali atas perbuatannya dilakukan oleh anak buah Dimas, yang ujung-ujungnya sekarang begitu ketahuan IP dari servernya itu terdeteksi oleh tim cyber dan juga bisa dilacak. Akhirnya saat ini anak buah Dimas yang suka ngotak-ngatik sampai ngeretas ya CCTV dan lain-lain yang berhubungan dengan IT sekarang ditangkap tuh sama polisi. Kan lemok ya kan. Dan pihak kepolisian pun bisa menggali informasi dari orang tersebut para pemirsa. Nah, udah makin buntu si Dimas, anak buahnya udah nggak ada. Coba mau nyuri siapa? Tetangga kalian? Tetangga gua? Nggak mungkin, mana mau. Orang mau dibayar juga bohong doang. Nah, kita kembali nih ke masalah Dimas ya para pemirsa. Kan kemarin juga kita udah tahu semua tuh bahwa si Dimas ini kan gagal tuh untuk menghapus rekaman CCTV yang ada di TPA. Yang ada dia malah babak belur sama si Raja ya kan, dikeluarin jurus maut Angling Dharma. Jadi bingung, mau datang ke rumahnya Raja, ada pengawalan ketat. Wah, mau datang ke rumahnya Pak Irwandi, ada pengawalan ketat. Mau datang ke rumahnya Ibu Dahlia, ada pengawalan ketat. Jadi setiap kemanapun dia mau datang atau mau melakukan kejahatan di keluarga Raja dan juga Arsy, dia bingung. Kenapa? Karena semua keluarga mereka sudah dikawal ketat oleh pihak kepolisian atau pengawal-pengawal bodyguard yang sengaja dibayar oleh Raja untuk menjaga rumah mereka para pemirsa. Jadi Raja bingung para pemirsa. Gua harus kemana nih? Gua harus kemana nih? Ujung-ujungnya dia ingat. Dia sengaja datang ke rumah kepala sekolah TPA. Wah, ini lagi-lagi nih orang nekat banget ya, gak ada kapok-kapoknya ya. Tahu nggak kenapa? Sebetulnya sih misi utamanya kita udah tahu semua bahwa dia tuh pengen mengecek rekaman CCTV yang kemarin gagal mau dihapus sama dia itu ya. Nggak taunya begitu dia datang ke rumah ibu kepala sekolah TPA tersebut, nggak taunya para pemirsa. Yang pertama, si rekaman CCTV-nya itu udah dihapus. Wah, apes kan? Lembok kan lo mas? Tapi justru di sini dia mendapatkan peluang nih para pemirsa. Kenapa? Karena rekamannya sudah dihapus, otomatis dia udah bingung, nggak bisa gerak kemana-mana. Dia malah mendengarkan percakapan antara Pak Irwandi dengan ibu kepala sekolah TPA tersebut bahwa besok akan ada acara wisuda ya, perpisahan mungkin ya para pemirsa anak-anak dari TPA tersebut. Dan dia pun mendengar percakapan dari Pak Irwandi dan juga kepala sekolah yang pada saat itu ada di sebelah jendelanya bahwa besok semua keluarga dari Raja dan Arsy insya Allah akan datang semua di acara wisuda tersebut para pemirsa. Nah, begitu mendengar informasi tersebut nih, Dimas tiba-tiba langsung punya ide bahwa gua akan menculik si Arsy di tempat acara tersebut. Kan nekat ya. Kenapa? Kita tahu semua kalau acara besok itu acaranya bakal dijaga ketat sama pihak kepolisian. Yang ada Dimas, gua kasih tau sama lo, bukannya lu dapat nyulik Arsy, yang ada lu diculik sama polisi. Kan lembok sih ya. Nah di cerita yang terakhir nih para pemirsa, si Dias ini lagi kangen sama pacarnya yaitu Dr. Iqbal. Dia bingung harus gimana lagi ya, kangen banget dan khawatir banget sama si Dr. Iqbal. Sedangkan hari ini adalah hari liburnya dia kerja, yang dimana otomatis si klinik itu tutup. Gimana caranya supaya bisa ketemu pujaan hatinya? Kebetulan dia pengen banget tengok si Dr. Iqbal ini. Tiba-tiba dia punya ide, nekat banget nih para pemirsa. Dia berdana seolah-olah menjadi pria dan sengaja datang ke rumahnya Dr. Iqbal. Yang mana kita tahu sebetulnya kalau dia ketahuan ini kan bahaya. Dan begitu Dias datang ke rumahnya Dr. Iqbal, yang menyambut Dias pada saat itu adalah Tante Hanum. Waduh, dia bingung ya kan harus ngomong gimana. Akhirnya Dias pada saat itu acting, berpura-pura jadi laki-laki beneran. Dia pun bertanya-tanya, kamu siapa? Saya adalah teman masa kuliah dulu. Oh kamu teman dekat? Iya saya teman dekat. Ya udah kalau kamu memang teman dekat, tolong kasih tahu ke si Iqbal. Kalau mau cari calon istri itu yang bener, jangan kayak si Dias. Dias itu dari keluarga yang nggak bener. Kenapa? Karena orang tuanya aja ngedidik anak-anaknya itu kalau cari suami itu harus anak-anak orang kaya. Nah sekarang ini Dias ini lagi pacaran sama anak saya. Tolong kasih tahu ya sama si Iqbal, cari calon istri itu yang bener.
pada saat itu si Dias ini selalu ngedengerin omongan dari Tante Hanum karena dia nggak mau Tante Hanum itu curiga sama dirinya bahwa dia adalah sebenarnya Dias. Tapi ketika Tante Hanum ini menjelek-jelekan nama keluarga dari mereka, apalagi isi statementnya adalah tentang menjelekkan dan menjatuhkan keluarganya Dias, otomatis para pemirsa dia langsung emosi dan melabrak abis Tante Hanum para pemirsa. Dan akhirnya pada saat itu Tante Hanum langsung bingung, nih orang kok galak banget, kok tiba-tiba gue dimarahin sama nih orang. Dan penasaran Tante Hanum itu langsung dijambak tuh ya rambutnya. Dan ternyata pada saat itu Dias ketahuan bahwa pada saat itu orang yang di hadapannya itu bukan sosok teman dari Iqbal, melainkan Dias yang menyamar, yang berdandan sebagai laki-laki. Waduh, Dias nekat banget ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi ini adalah perjuangan yang luar biasa. Yang namanya cinta, kebahagiaan, dan kehidupan yang begitu luar biasa butuh perjuangan yang begitu berat. Betul apa betul? Oke para pemirsa, ini adalah sinopsis dari trailer drama series Amka di episode yang ke-89. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan mohon maaf apabila banyak kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan kalau kalian merasa bahwa konten saya tidak menghibur kalian, ya sudah, please, tolong buang handphone kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.